Halo teman, OJK terima 10.104 aduan masyarakat terkait pelanggaran pinjaman online siap-siap akan diilegalkan. Nah, berita ini saya rangkum kemarin teman, jadi Januari 2025 kemarin OJK merilis bahwa mereka sudah menerima 10.104 aduan masyarakat terkait pinjaman online. Nah, pinjaman online itu apa saja tidak disebutkan di sini, tapi yang jelas pelanggarannya hukum itu ada 3 yang pokok, teman. Yang pertama, mereka mengadu kepada OJK tentang masalah bunga dan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kita tahu untuk bunga dan denda itu sudah ditentukan 0,1% sampai 0,3% flat harian. Jadi bisa langsung dihitung saja berapa jumlah bunga dan denda teman-teman yang teman-teman dapatkan jika sudah tidak bayar tagihan alias gagal bayar di pinjaman online. Dan ini bisa langsung dihitung ya teman. Jadi banyak sekali pinjaman online yang melanggar ini semua, seperti Akulaku, Kredivo, EasyCash, dan ada pun itu banyak sekali pinjaman online yang melanggar ini semua. Dan masyarakat juga mengadukan ini kepada OJK karena sudah ya jelas melanggar hukum ya teman, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait pelanggaran kode etik atau debt collector yang menagih secara kasar dan brutal langsung ke rumah. Ini biasanya orang yang tinggal di domisili perkotaan ini biasanya akan kena ini atau ditagih langsung ke rumah dengan metode debt collector atau pihak ketiga yang menagih secara membabi buta dan tidak sesuai SOP. Dan banyak sekali yang masyarakat yang kena imbas tentang masalah ini dan mereka mengadukan ini kepada OJK. Jadi OJK kita harap lebih concern masalah ini karena sudah masyarakat resah sekali dengan perilaku pinjaman online yang makin hari makin brutal, menagih dan tidak sesuai ketentuan dari OJK. Nah, untuk yang terakhir tentang masalah pinjaman online ilegal yang sudah banyak sekali dan ini tidak bisa dibendung lagi oleh OJK. Nah, kita tahu jumlah pinjaman online ilegal itu ada banyak sekali, sekitar ribuan ya teman, dan itu sudah diberantas tapi tumbuh lagi, diberantas tumbuh lagi. Jadi mungkin servernya ganti-ganti tiap hari atau malah nama aplikasinya gonta-ganti. Dan biasanya mereka disamarkan dengan aplikasi yang legal, jadi logonya sama tapi beda isinya ya teman. Dan kita harus lebih hati-hati tentang masalah ini, terutama di server web yang mengandung pinjaman online ilegal, karena banyak sekali yang tidak masuk ke Play Store tapi cuma di web-web seperti itu. Jadi jangan pernah teman-teman daftar di pinjaman online melalui web, baiknya teman-teman lewat Play Store saja yang jelas muasalnya, dan itu biasanya pinjaman online yang legal. Jadi 10.104 aduan masyarakat ini mereka mengadukan kepada OJK bahwa pinjaman online sekarang ini memang sudah banyak sekali yang melanggar ketentuan dari OJK atau syarat kepada pinjaman online agar mematuhi aturan OJK. Dan kita berharap OJK sebagai lembaga keuangan yang menaungi pinjaman online agar lebih tegas lagi memberikan sanksi-sanksi atau malah kalau perlu diilegalkan sekalian, dicabut izinnya agar semua pinjaman online jadi ilegal dan kita bisa tidak membayar karena ya pinjaman online jadi ilegal, kita mau bayar kemana, aplikasinya nggak ada teman. Seperti kejadian kemarin yang Tanifan itu juga banyak sekali orang yang mengeluhkan tidak bisa membayar tagihan karena aplikasinya sudah hilang di Play Store dan mereka tidak mau tahu membayar kemana ya teman. Dan ini memang menjadi indikasi yang kuat buat OJK bahwa tahun ini memang tahun penentuan apakah pinjaman online akan dicabut izinnya atau tidak, karena masyarakat kita sudah sangat resah dengan pinjaman online. Jadi kita berharap kepada OJK dan terus menerus kita harus mengadukan. Nah, di kolom deskripsi saya sudah cantumkan WA email dari OJK tentang pengaduan ini agar teman-teman bisa mengadukan terkait masalah pinjaman online yang merugikan kita dan mengintimidasi kita. Jadi semakin banyak kita mengadu, semakin banyak OJK akan menanggapi ini dan akan memberikan sanksi-sanksi kepada pinjaman online. Jika video singkat dari saya, jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan jika teman-teman merasa suka dengan channel ini bisa subscribe dan langsung berlangganan saja ya teman. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.